Nah, sosok putih ini ada di samping kiri wastafel persis dan dia itu berdiri. Di situ Dodit semakin yakin kalau yang dilihat ini pocong. Ada anak kecil duduk jongkok di atas kuali. Terus si anak kecil ini meneteskan air liurnya. Dan pas waktu temannya ini ngeliat ke arah wastafel itu, sosok pocong ini badannya itu berbalik arah ke arah temannya Dodit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dodit, yang asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di episode kali ini teman-teman, kami akan membagikan pengalaman yang pernah dialami oleh Sobat Kembara, namanya Dodit. Dia ini asalnya dari kota Madiun, Jawa Timur. Nah, kita singkat cerita saja langsung di sekitaran tahun 2010. Jadi ceritanya di tahun 2010 itu Dodit ini tinggal bersama ayah tirinya dan juga ibu kandungnya. Di situ dia juga tinggal bersama 3 orang adiknya yang perempuan. Nah, pada tahun-tahun itu memang dirasakan Dodit ini sangat berat. Karena yang pertama dia harus tinggal bersama ayah tirinya. Ayah kandungnya sudah lama sekali meninggal. Yang dirasakan Dodit dan adik-adiknya itu, ayahnya ini agak keras kepala dan sering temperamen. Jadi beberapa tahun terakhir itu karena Dodit ini anak pertama, dia itu sering nggak terima ketika ayah tirinya ini kalau pada suatu ketika memarahi adik-adiknya, dan itu sangat keras. Karena menurut Dodit, ketika ayah kandungnya masih ada, ayah kandungnya nggak pernah seperti itu ke Dodit maupun ke adik-adiknya. Bahkan yang membuat Dodit sempat marah ketika ayah tirinya itu bentak ke ibu kandungnya. Nah, dalam hal ini Dodit itu sempat membicarakan hal ini ke ibu kandungnya. Tapi ibu kandung beliau itu selalu membela ayah tirinya ini. Jadi sampai pada akhirnya tahun 2010, Dodit pamit ke ibunya, dia mau meninggalkan rumah. Dia ini memperdulikan nasib adik-adiknya ke depan. Jadi dia kerja supaya dia bisa dapat uang dan untuk membiayai adik-adiknya sekolah dan kehidupannya sehari-hari. Singkatnya, dia pun berangkat di sebuah kota di Jawa Tengah. Begitu sampai di sana, Dodit itu cari kos-kosan lebih dulu. Setelah cari kos, dia kemudian baru cari pekerjaan. Nah, latar belakang Dodit ini sebelum-sebelumnya dia sering sekali bekerja di sebuah restoran maupun di rumah makan. Jadi pada saat ada di kota ini,
dia langsung cari pekerjaan yang ada hubungannya dengan rumah makan ataupun restoran. Nah, pertama kali yang dituju adalah rumah makan yang menjual sate. Nah, tempat ini cukup terkenal dan cukup rame, terutama ketika hari-hari weekend. Selalu rame dikunjungi oleh pembeli. Akhirnya Dodit kerja di sana. Ternyata nggak sampai 3 bulan, dia ini dapat tuduhan-tuduhan yang menurut Dodit ini sangat tidak masuk akal. Sempat waktu itu dia juga dituduh mencuri. Tapi yang menuduh ini bukan pemiliknya, tapi tangan kanan dari pemilik warung sate itu. Inilah yang akhirnya membuat Dodit nggak nyaman, dia pun memutuskan keluar. Ketika sudah nggak bekerja, Dodit ini sempat nganggur hampir 1 minggu. Nggak lama setelah itu dia mendapat pekerjaan lagi di sebuah warung soto. Warung soto ini juga cukup terkenal. Tempatnya itu juga besar, parkirannya juga luas, dan di atas bangunan rumah makan itu ada mes untuk karyawannya. Tapi mesnya juga nggak begitu mewah. Ada beberapa ruangan yang satu ruangan ini bisa ditempati untuk 2-3 orang karyawan. Begitu Dodit kerja di warung soto ini, dia sudah mulai merasa kerasan. Karena yang pertama, pemiliknya yang namanya Pak Bas itu orangnya sangat baik sekali. Yang kedua, selain daripada itu, Dodit bisa menempati mes yang ada di atas. Jadi otomatis dia sudah nggak ngekos lagi. Dan yang ketiga, dia bisa dapat makan 2 kali sehari di sini. Nah, inilah yang membuat Dodit mulai kerasan. Akhirnya mulailah dijalani dia kerja di warung soto itu. Warung soto ini buka dari jam 7 pagi dan tutup di jam 10 malam. Jadi banyak karyawan yang dipekerjakan di sana dan di model shift-shiftan. Pada waktu itu sekitar 3 minggu Dodit kerja di sana. Pada satu malam, kira-kira jam setengah 12 malam, Dodit waktu itu dapat shift malam, jadi dia baru istirahat. Di jam setengah 12 malam itu dia kebangun, dia pengen ambil air. Kalau mau ambil air ini, mereka karyawan harus turun ke bawah ke rumah makan itu. Nah, di samping wastafel itu ada air galon dispenser. Begitu Dodit ini turun dari tangga, dia melihat ada sosok putih di situ, persis di samping wastafel. Nah, karena dispenser ini ditutupi kain warna putih juga, jadi awalnya Dodit mengira kalau ini galon air. Ternyata begitu dia mendekat, kok galon air ini ada di samping kanan wastafel. Nah, sosok putih ini ada di samping kiri wastafel persis dan dia itu berdiri. Di situ Dodit semakin yakin kalau yang dilihat ini pocong. Akhirnya dia balik lagi ke atas. Nah, waktu itu masih ada beberapa karyawan yang masih terjaga. Tentu langsung mereka kaget ngelihat Dodit yang buru-buru naik, terus tingkahnya gelagapan. Mereka tanya ke Dodit, "Kenapa, Dit?" "Aku barusan lihat pocong di bawah." "Alah, biasa itu. Semua yang di sini nih pasti pernah diliatin pocong. Kadang suara perempuan nangis, itu biasa." Terus dari situ Dodit pun membiasakan diri. Mungkin teman-teman yang tidur di mes ini sudah biasa dengan hal itu. Jadi cuma Dodit yang baru tahu. Nah, akhirnya dia menjalani aktivitas di warung soto itu. Suatu ketika ada satu keluarga yang makan di warung soto itu terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Anak yang pertama itu laki-laki dan yang kedua perempuan. Mereka ini usianya kira-kira sekitar 15 dan 13 tahun. Nah, waktu itu ketika mereka makan, karena Dodit ini yang melayani, jadi dia bolak-balik mengantarkan makanan dan secara otomatis melewati satu keluarga ini. Dodit itu melihat, kok gelagat keluarga ini kok aneh. Jadi satu anaknya yang perempuan itu benar-benar nggak mau makan. Sampai Dodit ini bolak-balik sekitar 3 kali. Waktu dia ngantar makanan itu, dia memastikan ini kok anak perempuan ini nggak mau makan sotonya. Dia kayak ngambek dan kayak nahan rasa pingin nangis. Kelihatan sekali dari raut wajahnya. Nah, waktu itu Dodit sempat ngomong hal ini ke salah satu temannya. "Kamu lihat nggak itu ada
pelanggan yang duduk di situ itu loh, si cewek itu. Nah, suasana waktu itu lagi rame pelanggan. Dodit nunjuk ke satu orang, temennya juga tahu. Iya, dari tadi memang tak perhatiin. Itu si cewek itu nggak mau makan sotonya. Ternyata temennya Dodit ini sudah tahu juga hal itu. Nah, sampai sekitar setengah jam kemudian, keluarga ini pun pamit. Dia menuju ke kasir, bayar, dan kemudian pergi. Nah, ketika Dodit beres-beres, memang Dodit ini bisa memastikan ada satu mangkok soto yang belum kemakan. Nah, di situ Dodit juga melihat ada topi perempuan. Topi bentuk seperti topi pantai ketinggalan di sana. Akhirnya Dodit buru-buru manggil satu keluarga ini. Nah, mereka semua sudah ada di parkiran mobil. Terus Dodit ini melambaikan tangan, Pak, tunggu, Pak. Nah, dari situlah Dodit menyerahkan topi. Terus pada kesempatan ini juga Dodit tanya ke ibunya si anak ini, Bu, tadi adiknya kenapa kok nggak mau makan soto? Oh iya Mas, biasa Mas. Ini anak ini dari kecil Mas, bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu loh Mas. Terus Dodit penasaran, emangnya lihat apa Bu? Ah ya enggak lah Mas, biasalah Mas, udah biarin Mas masuk aja. Dodit ini masih penasaran. Akhirnya kakaknya si cewek ini jawab, itu loh Mas, dia lihat ada anak kecil duduk jongkok di atas kuali. Terus si anak kecil ini meneteskan air liurnya. Nah, dia nggak mau makan. Katanya jijik, sotonya menjijikkan karena ada anak kecil yang ngiler itu. Nah, di situ Dodit ini kaget. Oh ya sudah Bu, saya pamit dulu. Mas, diabaikan aja loh Mas. Namanya juga anak-anak. Ini anak saya memang sering lihat seperti itu. Nggak usah diambil hati. Toh juga kita semua habis kok makan sotonya. Oh iya ya Bu. Dodit pun pamit. Terus disampaikanlah hal ini ke salah satu temannya. Ketika jam 10 malam selesai semuanya pulang, Dodit coba ngomong sama salah satu temannya yang tadi juga melihat si anak ini nggak makan soto. Terus dia tanya, kamu tahu nggak tadi kenapa si anak itu nggak makan sotonya? Kenapa memang, Dit? Diceritakanlah sama si Dodit. Jadi ada sosok anak kecil yang duduk di samping kuali, terus dia ini ngiler. Makanya dia nggak mau makan karena dia merasa jijik. Nah, akhirnya salah satu teman Dodit ini mulai membenarkan kata-kata dari si Dodit ini. Dit, kayaknya memang bener deh. Ada isu kalau rumah makan ini tuh menggunakan pesugihan. Nah, tapi aku sendiri, anak-anak sini juga nggak seberapa tahu apakah memang benar seperti itu atau enggak. Kita tahu sendirilah Pak Bas itu juga baik. Nah, memang selama Dodit kerja di sana sekitar 3 bulan lebih, Dodit ini tahu Pak Bas itu orangnya sangat baik. Dia tahu ada karyawan yang sudah bekerja di sana sekitar 2-3 tahunan, bahkan ada ibu-ibu yang sudah kerja di sana sekitar 7 tahunan. Mereka semua kerasan. Karena ketika kerja di sana, kalau ada karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, dia bisa mengajukan kredit motor maupun pinjaman uang. Dan ini difasilitasi oleh Pak Bas. Jadi Pak Bas ini membeli motor secara tunai dan karyawan ini nyicil ke Pak Bas. Inilah yang membuat banyak karyawan yang kerasan di sana. Nah, sampai suatu ketika, kira-kira Dodit kerja di sana sekitar 4 bulanan. Malam itu, Dodit ini mau ambil minum lagi. Tapi karena dia pernah mengalami kejadian horor di bawah, dia pernah ngelihat pocong, dia akhirnya ingat, dia nggak jadi. Dia balik lagi, dia ngajak temennya. Anterin aku dong, ambil air. Ya wes, ayo. Kamu itu gitu aja takut. Nah, temennya ini sambil bawa HP. Dia turuni tangga itu sambil mainan HP si temennya ini. Tiba-tiba Dodit sekali lagi ngelihat ada sosok pocong ini berdiri persis di samping wastafel. Nah, si Dodit langsung naik ke atas, sedangkan temennya masih belum tahu apa yang terjadi di depan karena dia fokus di layar HP-nya. Seberapa detik ketika Dodit ini naik, barulah temennya ini ngelihat ke sana. Dan pas waktu temennya ini ngelihat ke arah wastafel itu, sosok pocong ini badannya itu berbalik arah ke arah temennya Dodit ini. Jadi dari situlah sampai HP temennya ini dilempar dan mereka ini teriak-teriak. Akhirnya sampai pagi hari nggak ada yang berani turun ambil air. Barulah pagi itu ketika jam 6:30 pagi sudah banyak karyawan yang datang, mereka baru berani ambil air minum.
Nah, jadi hal seperti itu ini sering dialami oleh Dodit dan teman-teman. Nah, kira-kira Dodit waktu itu kerja sekitar 5 bulanan. Ada sebuah kejadian yang tragis. Ceritanya waktu itu Dodit ini masuk shift pagi. Dia bekerja seperti biasa dan ada beberapa karyawan yang masuk shift malam. Ini mereka masih istirahat di mes atas. Tiba-tiba ada 2 orang karyawan yang turun sambil mereka ini teriak ketakutan. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Nah, otomatis pelanggan-pelanggan yang ada di sana yang lagi makan ini, mereka semua langsung terdiam. Nah, salah satu tangan kanan Pak Bas, beliau adalah seorang bapak-bapak. Beliau ini langsung nyamperin si 2 orang karyawan ini. Kenapa? Jangan rame-rame, ada pelanggan. Anu Pak, itu Pak, si Coki kesetrum. Ayo, dilihat. Mereka akhirnya ke sana. Nah, beberapa karyawan termasuk Dodit yang sudah mendengar bahwa Coki kesetrum, langsunglah karyawan-karyawan yang lain ini meletakkan kerjaannya, mereka naik ke atas. Nah, hal ini membuat pengunjung itu panik. Kira-kira ada apa di atas? Kok mereka semua naik ke atas? Nah, di situ Dodit dan teman-teman melihat Coki ini badannya sudah kaku. Dia sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi, waktu itu ceritanya si Coki ini mau ngecas HP dan dia kesetrum. Dan dia meninggal pada saat itu juga. Singkatnya, sekitar setengah jam kemudian, warung makan ini ditutup. Dan si Coki ini dievakuasi menuju ke rumah sakit. Setelah dilakukan otopsi kecil dan pihak rumah sakit menyatakan bahwa memang si Coki ini kesetrum. Akhirnya pihak keluarga pun mengikhlaskan dan singkat cerita, Coki ini pun dimakamkan. Jadi setelah peristiwa itu, orang-orang yang tinggal di mes ini mulai agak takut. Yang pertama yang ditakutkan karena Coki ini meninggalnya di mes lantai 2 itu. Dan yang kedua, ini ada apa? Kok tiba-tiba Coki ini kesetrum? Padahal stop kontak ini selalu digunakan oleh anak-anak yang tinggal di sana. Tapi kenapa kok pada saat Coki, dia sampai apes, dia sampai kesetrum dan meninggal di sana? Jadi mereka semua ini jadi waspada. Suasana beberapa hari itu setelah meninggalnya Coki, suasananya ini jadi tegang. Jadi antara satu karyawan dan karyawan yang lain ini lebih sedikit saling bicara. Mereka lebih banyak diam. Nah, nggak lama setelah Coki meninggal, kira-kira sekitar 12 harian setelah itu, ada seorang karyawan ibu-ibu. Beliau ini terjatuh. Dan waktu itu yang kerja di shift malam ini dengar ada suara seperti orang jatuh. Bang. Nah, sampai-sampai pelanggan yang lagi makan itu sempat kaget semua. Ternyata begitu dicek, seorang ibu ini sudah jatuh dan kepalanya terbentur sudut bak mandi. Nah, kepalanya bocor dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga beliau meninggal. Nah, akhirnya digelarlah sebuah rapat. Jadi rapat ini digelar setelah sang ibu-ibu ini dimakamkan. Nah, yang menggelar rapat ini adalah tangan kanan dari Pak Bas. Beliau menyampaikan ke semua karyawan, tolong kalau ada kejadian apapun lagi dan masih ada pelanggan, tolong jangan terlalu membuat panik pelanggan. Bagaimanapun juga, kita harus menjaga psikologis pelanggan. Jangan sampai mereka ini tahu kejadian yang kita alami. Hingga akhirnya membuat warung ini menjadi sepi. Nah, saya harapkan kejadian Coki yang meninggal dan juga Putri yang meninggal di toilet ini jangan sampai keluar. Kita rem sampai di lingkaran kita saja. Apalagi jangan sampai hal ini terdengar pelanggan. Nanti warung kita jadi sepi. Ini juga pesan dari Pak Bas. Nah, ketika tangan kanan dari Pak Bas menyampaikan hal ini, ya mau nggak mau semua karyawan pun nurut. Akhirnya hari-hari itu dilalui oleh para karyawan ini dengan sangat kaku sekali, nggak seperti biasa-biasanya. Karena sudah ada 2 orang yang meninggal di tempat itu. Dan mereka masih bertanya-tanya, kenapa kok mereka sampai meninggal mendadak seperti ini? Nah, sampai satu ketika, pagi itu, ketika Dodit ini masuk shift pagi, sekitar jam 6 pagi mereka turun bersama teman-temannya. Dodit ini kaget loh. Ini anak-anak shift malam ini gimana kok dibiarin berantakan seperti ini. Jadi kondisi rumah makan di lantai 1 itu meja, kursi ini berantakan semua.
Bahkan sambal-sambal yang ada di meja ini tumpah semua ke lantai. Jadi kondisinya ini benar-benar semrawut. Nah, biasanya yang bertugas di shift malam, sebelum menutup warung, mereka harus membereskan semua dan harus membersihkan lantai, mengembalikan kursi dan meja ke tempatnya. Jadi semua harus rapi. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, tentu yang bekerja di shift pagi ini menyalahkan mereka yang kerja di shift malam. Akhirnya dari situ, Dodit lapor. Dia sampaikan, Pak, tadi pagi kami itu melihat, yang kerja di shift pagi ini melihat meja dan semuanya itu berantakan, sampai sambal-sambal ini tumpah ke bawah. Beberapa di antara sambal-sambal ini sampai sudah mengering. Lah ini gimana Pak pertanggungjawaban dari anak-anak shift malam? Dari situ dikumpulkan semua. Ketika anak-anak yang kerja di shift malam ini yang terakhir itu ditanya oleh kepala rumah makan ini, kalian gimana kok nggak bisa beresin? Kan ini sudah aturannya seperti itu. Nah, mereka ini yang kerja di shift malam waktu itu menyampaikan, Pak, mana mungkin Pak kami membiarkan rumah makan ini kotor terus kami pulang, kan nggak mungkin. Terus gimana kok bisa berantakan seperti ini, gimana? Ya kami nggak tahu Pak, coba dilihat di CCTV. Kalau memang kami yang nggak membereskan, kami siap menanggung akibatnya. Nah, akhirnya bareng-bareng lah mereka cek CCTV. Pada malam itu, sebelum warung ini tutup, memang terlihat semua orang karyawan yang kerja di shift malam ini membereskan meja, membereskan semua sampai dipel semuanya sudah beres, semua sudah rapi. Dan akhirnya mereka pulang. Tiba-tiba di sekitar jam 12:30, ada satu kursi itu yang bergerak. Kayak benar-benar ada yang narik. Nggak lama setelah itu, kursi di bagian pojok juga ada yang narik. Dan nggak butuh waktu lama, meja dan lain sebagainya ini kayak ada yang memporak-porandakan, tapi nggak ada satupun orang di sana. Disitulah kepala rumah makan dan semua karyawan yang menyaksikan ini merinding semua. Kok bisa ada kejadian seperti ini? Jadi sudah jelas bahwa yang melakukan ini bukanlah manusia. Nah, di situ kepala rumah makan ini hanya diam. Beliau langsung menutup rapat tersebut dan menyuruh karyawan untuk bekerja lagi. Jadi, waktu itu nggak ada klarifikasi apapun. Bahkan karyawan-karyawan termasuk Dodit ini masih bertanya-tanya, kok kepala rumah makan ini nggak mau cari tahu kenapa hal ini terjadi. Nah, 3 hari setelah itu, giliran Dodit yang shift malam. Meja makan, kursi semua dibereskan, dan tugas untuk ngepel lantai semua sudah dibereskan. Dodit dan teman-teman yang kerja di shift malam ini naik ke atas, ke mes. Nah, sekitar jam 1:30 dini hari, ada yang mendengar suara kursi ini jatuh, bruak. Jadi satu persatu dibangunkan oleh temannya ini tadi, termasuk Dodit juga dibangunkan. Kenapa? Ada kursi jatuh. Yang benar. Iya, serius. Belum sempat mereka ini berhenti ngomong, mereka dengar ada suara meja yang jatuh, buak. Nah, disitulah mereka semakin takut. Akhirnya mereka ini nggak berani melihat ke bawah. Jadi selama hampir 5 menitan, mereka ini hanya mendengar suara meja, kursi, ini seperti ada yang melempar, bruak, bruak. Nah, setelah kejadian itu, langsung mereka ini nggak berani tidur. Jadi sampai pagi hari. Dan ternyata benar, sekitar jam 6 pagi ketika mereka turun, mereka melihat di bawah itu porak-poranda semua. Sambal berjatuhan di lantai, kecap-kecap itu sampai muncrat di dinding. Meja jatuh, kursi terlempar. Jadi suasananya benar-benar berantakan. Nah, sebelum mereka membereskan, mereka menunggu kepala rumah makan datang. Sekitar jam 6:30, kepala rumah makan ini datang. Beliau ini juga kaget. Loh, ini kenapa kok berantakan lagi? Iya Pak, kejadiannya sama persis seperti yang kapan lalu. Ini bahkan tadi malam kami ini mendengar meja itu dibanting, kursi dibanting. Kami dengar, kami nggak berani turun. Langsung kepala rumah makan ini menuju ke CCTV, dia cek. Ternyata benar, yang terjadi memang seperti itu. Kursi dilempar, meja dilempar. Dan memang nggak ada penampakan satupun di sana. Jadi kursi ini bergerak sendiri. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, mereka disuruh membereskan. Nah, berminggu-minggu setelah itu, ada lagi salah satu teman Dodit ini yang sakit. Tiba-tiba dia itu sakit, badannya panas, meriang. Terus
si anak ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dia sempat opnam sekitar 5 harian di rumah sakit, dan betapa kagetnya Dodit dan teman-teman mendengar kabar bahwa anak yang dirawat di rumah sakit ini meninggal. Nah, dari situlah mereka langsung drop. Masing-masing dari mereka ini sudah benar-benar kalau mau kerja itu sudah was-was. Mereka jadi ogah-ogahan untuk kerja. Karena satu persatu dari karyawan ini meninggal, dan meninggalnya itu secara mendadak semua. Akhirnya, Dodit ini coba menghubung-hubungkan, apa benar ya kejadian yang dulu pernah dia lihat ada anak kecil yang nggak mau makan soto karena dia melihat ada sosok yang ngiler di atas kuali. Apa memang benar ini adalah peliharaan dari Pak Bas supaya warung makan ini rame? Dan apa mungkin Pak Bas ini menggunakan pesugihan? Dan apa mungkin juga 3 orang yang meninggal itu adalah sengaja ditumbalkan oleh Pak Bas? Nah, mulailah Dodit ini mulai punya pikiran-pikiran semacam itu. Ternyata di satu kesempatan, waktu itu Dodit ini menunaikan sholat Jumat. Pulang dari sholat Jumat, dari masjid menuju ke rumah makan, mereka ini membicarakan tentang kejadian yang mereka alami. Dan akhirnya mereka itu sama persis seperti yang dipikirkan oleh Dodit. Mereka juga memikirkan hal itu. Mereka juga mengira bahwa Pak Bas ini selama ini menggunakan pesugihan. Dan mereka yakin karyawan yang meninggal di sana itu sudah sengaja ditumbalkan oleh Pak Bas. Nah, semenjak saat itulah Dodit ini mulai was-was. Dan beberapa hari kemudian, dia bilang ke salah satu temannya yang namanya Heru. Heru ini asalnya dari kota yang sama di sana, tapi dia tinggal di mes. Nah, Dodit bilang ke Heru, "Her, kayaknya aku mau keluar dari sini, Her." "Kenapa, Dot?" "Enggak lah, aku bener-bener takut. Aku percaya sama tumbal-tumbal pesugihan itu, aku percaya. Karena aku dulu di Madiun itu pernah mengalami kejadian yang hampir sama kayak gini. Banyak rumah makan itu yang menggunakan pesugihan dan tumbalnya itu karyawannya sendiri." Jadi dari situlah Dodit memutuskan gak lama lagi dia mau resign. Dan sebenarnya waktu itu Dodit ini mau ngajak si Heru ini untuk resign, tapi Heru gak mau. Dia sudah kerasan di sana. Selain daripada itu, Heru ini juga punya tanggungan. Dia lagi nyicil motor di Pak Bas. Nah, ternyata benar. Sekitar 3 hari setelah itu, Dodit mengundurkan diri. Dan waktu itu juga, dia telepon ibunya yang ada di Madiun, dan ibunya bilang, "Wesley, kamu pulang aja. Bapakmu sudah jarang pulang kok." Nah, Dodit pun memutuskan pulang ke Madiun. Dia akhirnya, singkat cerita, kerja di Madiun lagi sampai beberapa tahun kemudian. Nah, dia sendiri juga jarang sekali mengirim kabar atau bertukar kabar dengan teman-temannya yang dulu, termasuk si Heru. Sampai kemudian, si Dodit ini dalam tidurnya itu mimpi. Dia ini nongkrong di sebuah warung kopi bersama teman-temannya yang dulu kerja di rumah makan soto ini. Nah, di situ juga ada Heru. Anehnya, waktu itu Heru ini duduknya berjauhan dengan Dodit. Padahal, ketika Dodit kerja di rumah makan itu, Heru ini dekat sekali dengan Dodit. Nah, si Dodit ini sempat tanya, "Ru, kamu ngapain duduk sana? Duduk sini loh. Kamu kan biasanya join rokok sama aku." Nah, si Heru waktu itu dia hanya senyum. Nah, singkat cerita, Dodit ini bangun dari tidurnya, dia beraktivitas seperti biasa. Beberapa hari setelah Dodit mimpi bertemu dengan teman-temannya, termasuk bertemu dengan Heru ini, Dodit ini kangen sama teman-temannya itu. Akhirnya di satu kesempatan, waktu Dodit ini libur, dia naik motor menuju ke kota yang dulu dia pernah kerja di rumah makan soto itu. Yang pertama, dia ingin ketemu dengan teman-temannya, termasuk dia ingin ketemu dengan Heru. Begitu sampai di sana, Dodit telepon ke nomor HP-nya si Heru, ternyata HP-nya masih belum diangkat. Jadi waktu itu Dodit cuma berpikir mungkin Heru ini lagi sibuk di rumah makan. Nah, dari situ si Dodit ini menuju ke sebuah warung kopi. Di situ dia pesen kopi, pesen mie instan. Setelah dia makan sekitar setengah jam, dia coba telepon lagi HP-nya Heru. HP-nya masih aktif tapi nggak juga diangkat sama si Heru. Terus si Dodit ini ngirim chat WA ke Heru. "Her, aku di warung biasanya. Aku di sini. Kamu mampir sini ya." Setelah itu diletakkanlah HP ini. Ditunggu sampai sekitar jam 6:30 malam. Heru ini datang. Nggak tahu dia ini datang naik apa.
Heru langsung duduk di samping Dodit, terus Dodit tanya, Her, kamu ini kemana aja? Ke rumahku aja, Dit. Aku balik dulu, kamu nanti nyusul. Oh ya wes, ke rumahmu, ya wes, kamu berangkat dulu. Setelah itu akhirnya Dodit ini ambil helm, dia starter sepeda motor. Barulah di situ Dodit ini inget, si Heru ini tadi naik apa? Kok dia tiba-tiba sudah nggak ada, suara motor juga nggak denger. Ya udah, waktu itu Dodit pun santai, dia langsung menuju ke rumah Heru. Begitu sampai di sana, Dodit ucapkan salam, Assalamualaikum. Lah yang keluar ini ibunya. Memang Dodit ini nggak terlalu akrab dengan ibunya Heru. Dia hanya pernah sekitar 2-3 kali ke rumah Heru. Tentu ibunya Heru ini nggak hafal Dodit betul. Jadi ketika itu, Dodit ditanya, mau cari siapa, Mas? Mau cari Heru, Bu. Loh, ini temennya apa? Saya dulu temennya di rumah makan. Terus ibunya ini tertegun, dia ini ngeliatin Dodit terus, ayo masuk dulu, Mas, dari mana? Saya dari Madiun, Bu. Lu kok jauh? Ayo duduk dulu. Iya, tadi telepon si Heru ini nggak diangkat-angkat, tapi tadi dia ketemu, dia ada di warung, terus nyuruh saya langsung ke rumah. Terus ibunya Heru tanya, Mas Dodit ini kerja di rumah makan itu berapa lama? Nggak lama kok, Bu, nggak sampai 1 tahun. Berarti kenal sama Heru banget. Ya kenal, Bu. Lu selama ini nggak denger apa kabarnya Heru seperti apa? Apa nggak ada yang ngabari? Nggak ada, Bu. Saya sendiri ini juga waktu pulang ke Madiun sudah nggak kabar-kabar sama anak-anak. Oh iya, Mas, Heru itu sudah meninggal. Di situ Dodit ini kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, yang bener, Bu. Tadi Heru ketemu saya di warung. Iya, makanya ibu juga heran. Kok masnya ini ketemu Heru di warung? Masa masnya ini ngelamun? Heru sudah meninggal, Mas, 1 tahun yang lalu. Di situ Dodit ini juga bingung loh, meninggal gimana, Bu? Wong tadi ini ketemu saya di warung. Sudah meninggal, Mas. Terus lambat laun, Dodit ini karena masih nggak percaya. Ibunya ini keluar manggil adiknya. Nah, adiknya Heru dipanggil untuk menunjukkan foto-foto Heru pada saat Heru ini dimakamkan. Semua ada di HP adiknya Heru. Nah, dari situlah Dodit melihat benar. Ketika Heru ini masih dalam keadaan dipocong, masih memakai kain kafan, sampai Heru ini dimakamkan dan sampai semua keluarga menaburkan bunga di makam Heru, di situ Dodit bisa melihat dari HP adiknya Heru. Disinilah baru Dodit percaya bahwa Heru ini sudah meninggal. Sampai waktu itu Dodit menanyakan ke ibunya Heru, meninggal karena apa? Nah, ibunya ini menjawab, Heru itu meninggal waktu dia kerja di rumah makan. Menurut keterangan teman-temannya, Heru ini waktu itu lagi ambil minum. Terus tiba-tiba dia ini jatuh pingsan. Lah, dilarikanlah ke rumah sakit. Kata dokter, Heru ini kena serangan jantung. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Dodit pun pamit ke ibunya Heru. Dia pulang, kembali langsung ke Madiun. Pada satu kesempatan ketika Dodit menuju ke kota itu, dia sempatkan untuk ziarah ke makamnya Heru. Dan setelah ziarah, dia sempatkan untuk mampir ke rumah ibunya Heru untuk bersilaturahmi. Sampai di sekitaran tahun 2023 kemarin, ketika setelah Lebaran, Dodit sempat berkunjung ke sana juga dan sempat ziarah ke makamnya Heru. Nah, sampai cerita ini dibagikan oleh Dodit kepada Kembara Sunyi, rumah makan ini masih berdiri dan masih beroperasi. Entah gimana kabar selanjutnya, Dodit nggak tahu soal itu. Dan inilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh Dodit kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suatu